Halo lagi kawan-kawan, saya biasa sering ditanya, Prof, kalau saya suka riset dan proyek besar dan mau mendapat gelar yang lebih tinggi di luar negeri seperti Amerika, apakah saya harus mendaftar master dulu S2 atau langsung saya mendaftar langsung ke program PhD yang isinya combo S2 S3? Pertanyaan bagus, mari kita jawab bersama. Sebelumnya, teman-teman, jika belum menyimak video saya sebelumnya yang berjudul Apakah ada S2 Master Gratis, tolong lakukan dulu supaya konteksnya lebih jelas. Tapi kalau belum menonton, saya recap cepat saja. Pertama, ada program profesional yang standar. Pro-nya ini lebih mudah, tidak perlu latar belakang dalam, tidak perlu bekal research. Kontranya, perlu dana besar yang kalian harus cari sendiri. Kedua, program S2 thesis research. Ada yang didanai sebagian, ada yang didanai penuh. Tapi kompetitif, jarang, dan perlu bekal research. Dan terakhir, program PhD combo S2 S3. Didanai penuh oleh kampus Amerika, bisa langsung dari S1, semua kampus riset Amerika menawarkan program ini dan boleh mastering out. Tapi ya kompetitif dan perlu persiapan riset 2 tahun selama S1. Nah, sekarang saya akan perjelas bagian yang PhD seperti yang saya jelaskan di video kemarin di dalam program combo S2 S3. Di dalam 2 tahun pertama, kalian mengambil biasanya 2 kelas per semester selama 2 tahun. Dan lalu melakukan research atau juga menjadi teaching assistant atau TA. Setelah itu, kalian bisa melanjutkan otomatis masuk ke level S3 melanjutkan riset untuk mendapatkan gelar doktor. Nah, yang paling penting dan banyak yang tidak tahu, kalian juga bisa diberikan opsi untuk keluar dari program PhD dengan gelar S2 atau disebut dengan term mastering out. Poinnya ada 2 opsi di sini. Mari kita perdalami. Mastering out tidak sama dengan drop out. Drop out itu kesannya negatif ya. Sedangkan mastering out itu adalah hal yang biasa, normal-normal saja, dan cukup sering terjadi. Apa itu mastering out? Ini hal di mana seseorang meninggalkan program PhD, tapi setelah diberikan gelar S2 secara resmi. Jadi intinya, Anda tidak yakin ingin melanjutkan ke level S3. Jadi Anda memilih untuk keluar dari program PhD. Banyak sekali artikel tentang ini. Teman-teman silakan cari dan baca-baca sendiri. Ini bahkan di dalam situs University of Washington, para profesornya saja juga membantu para siswa bagaimana caranya untuk memikirkan tentang hal ini. Ini juga ada artikel lain dari Academia Stack Exchange tentang mastering out yang teman-teman bisa baca lebih dalam. Ini lagi ada artikel dari Inside Higher Education yang mengatakan bahwa 50% students tidak menyelesaikan program PhD mereka. Tapi ini ditekankan lagi bahwa mereka bukannya leave atau drop out, tapi mereka master out. Yakni mereka mendapat lulus dari program S2-nya dan tidak melanjutkan lagi. Nah, Anda mungkin bertanya, waduh Prof, 50% yang keluar, gede banget ya, menyeramkan. Betul, tapi kita tidak boleh menggeneralisasi. Kalau di top computer science program, menurut saya yang master out itu hanya 10-20%, seperti yang saya lihat di departemen saya. Contoh saya sendiri, saya sudah meluluskan 10 siswa PhD dari grup saya, dan hanya satu yang memutuskan untuk master out saja. Jadi kurang dari 10% kalau melihat contoh dari grup saya. Jadi again, ada pepatah mengatakan, to generalize is to be an idiot. Jadi jangan membaca satu artikel, lalu langsung kita menggeneralisasi. Bahaya sekali guys. Jadi kita harus cek terus sumbernya. Oke, jadi kita recap ya. Di program S2 di dalam program PhD, kalian harus melakukan research dan mempresentasi dan menulis tesis S2 Anda. Jadi kalian akan mendapat gelar dan diploma S2 secara resmi. Setelah itu, kalian bisa otomatis melanjutkan jenjang ke S3 atau keluar dengan S2, terus kemana nih? Setelah keluar dengan S2. Nah, kalian akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan visa kerja dan banyak yang masuk ke industri teknologi besar. Mengenai visa kerja, nanti saya jelaskan di video lain ya. Tapi kalau mau pulang ke tanah air ya monggo juga. Dimanapun kalian berada di dunia ya semoga kita tetap memikirkan tanah air dan berbuat baik selalu. Nah, lalu kalau setelah lulus S3, kalian bisa jadi dosen atau profesor atau juga masuk ke industri. Silakan menyimak video saya yang sebelumnya yang judulnya Lulus PhD jadi dosen saja atau masuk industri. Oke, so what's next? Ya seperti biasa, kalau ada pertanyaan lebih, silakan menggali sendiri di Google, ketik misalnya Master or PhD in CS. Nanti ada artikel dari Quora, ini sebagai contoh. Should I go for a PhD or Master in Computer Science? Banyak sekali diskusinya. Ada juga artikel official dari Rice University yang menjelaskan bedanya program Master Research, Master Professional, dan program PhD.
Dan juga ada tulisan dari profesor-profesor lainnya. Misal satu dari Profesor Stephen Swanson tentang perbedaan MS dan PhD di computer science. Ada lagi artikel di Academia Stack Exchange. Apakah lebih baik kita skip S2 dan langsung mendaftar di program PhD combo S2 S3. Dan di sini dikatakan di Amerika banyak siswa yang memang langsung masuk ke program PhD setelah lulus S1 dan langsung dari S1. Di artikel lain dikatakan juga bedanya MS dan PhD, di mana PhD cocok untuk kalian yang ingin masuk ke research dan development baik di industri besar ataupun di akademia. So, in a nutshell atau secara singkat, ini menurut saya saja ya, simpelnya aja begini. Kalau kalian demen bikin produk, jadi yang cepat dipakai oleh pelanggan dan pemakai, atau tertarik untuk bisnis, dan juga menambah gelar dan pengetahuan, ya mungkin coba master dulu. Tapi yang saya bilang, master ya kalian harus cari sendiri. Tapi, kalau kalian ada rasa keingintahuan yang lebih dalam lagi, selalu bertanya tentang teknologi dalam dan canggih, kayak berpikir apa sih di balik Google, apa sih di balik Facebook, apa sih di balik Instagram, lalu kalian demen apa di balik ChatGPT, lalu kalian demen kutak-atik barang, demen bikin prototype, demen proyek besar dan panjang, mungkin boleh coba mulai berpikir tentang PhD combo S2, S3. Balik lagi ya, maaf, ini hanya in a nutshell, jadi mohon maaf kalau summary saya ini kurang lengkap. Maksud perkataan saya di sini juga mungkin summary saya jangan digeneralisasi. Teman-teman harus membaca banyak artikel dan ngobrol dengan rekan-rekan tanah air yang sedang melakukan PhD di Amerika atau negara lain. Oke, selain ini otak saya juga ingin berkata nih ya, tolong like, comment, and subscribe and share. Oke, salam S Infinity.